teteh punya ini ya, punya teman di sini. Jadi teteh tuh minta teman teteh buat ngumpulin kalian biar kalian bisa ngelaksanain bimbingan karir kelompok. Nah, ada yang tahu nggak bimbingan karir kelompok itu apa? Kalau bimbingan, tahu bimbingan? Tahu. Bimbingan apa? Kayak belajar tambahan. Belajar tambahan. Bimbingan karir? Bimbingan karir. Ada yang tahu? Bimbingan karir itu bimbingan yang dilaksanakan secara tatap muka, ya, penyampaian secara tatap muka, dan materinya itu berkaitan dengan karir. Kalau bimbingan karir kelompok bukan dilakukan. Oke, betul. Jadi bimbingan karir kelompok itu bimbingan karir yang dilakukan secara kelompok dan tatap muka. Ya, contohnya kayak gini, tatap muka tidak bisa dilakukan secara virtual gitu. Individu beda lagi. Ini kan kelompok gitu ya. Nah, kita tuh di sini sebelumnya mohon maaf ya, teteh di sini ngumpulin kalian buat bimbingan kelompok, karena ini salah satu pemenuhan tugas teteh di universitas. Jadi harus melakukan praktek bimbingan kelompok bersama kalian gitu. Dan ini juga kliennya itu nggak boleh yang udah tahu gitu, jadi harus yang belum tahu. Makanya teteh ngumpulin kalian kan, ini belum tahu ya. Alangkah baiknya kita perkenalan lagi, tapi teteh pengennya perkenalannya itu sebutin nama, terus alamat sama hobi. Oke. Tapi pengennya itu kalau ngomongin nama, misalkan ya, perkenalkan, nama saya Siti Dini Despiani Fatimah, bisa dipanggil ini si cantik. Oke, jadi harus ada kata-kata di belakangnya. Entah itu mau apalah, terserah kalian. Mau si jelek, mau si kocak, mau si apapun, itu terserah kalian ya. Bisa dimulai dari kamu. Talita dulu aja, Talita. Oke. Siapa aja yang mau deh, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tapiani Zahra. Sekali panggil Aisyah, kalau nggak Aisyah Zahra nggak ada. Si apa ya, nggak tahu, nggak pernah ingat ya gitu. Hobi suka nyanyi, tapi nggak bisa, tapi suka nyanyi ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Aulia, biasa dipanggil PA. Kenapa disebut PA? Putri Aulia. Oh, Putri Aulia, singkatan gitu. Hobi tahu. Hobinya ngapain? Iya, hobi si paling menulis. Tapi tulisannya nggak pernah bagus. Alika si paling apa? Nggak tahu ini. Si paling, atau biar rame jadi ada si paling gitu. Si paling luntang lantung. Ya, Alika si paling luntang lantung. Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Nuria Aulia, bisa dipanggil Uli. Hobinya membaca. Si paling suka ungu. paling suka ungu. Terus Perkenalkan, nama saya Risna Anjani, suka dipanggil Ege. Bisa gambar tapi nggak bisa gambar. gimana? Hobi menggambar itu bisa gambar. Gambar rumah tapi nggak bisa. tapi nggak bagus gitu. Si paling naon ya? Nggak tahu. Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Naufa Nurafda, biasa dipanggil Naufa, Deopa. Hobinya nulis sama nyanyi. Oke. Si paling Ini apa ya? Menurut saya, Si paling jari. paling diari. Terus langsung. perkenalkan, nama saya Helen Santai udah santai. Perkenalkan, nama saya Helen Tim Kamibidani, bisa dipanggil Helen. Nggak bisa ya gitu. Tapi hobi. Naon sih? Hobi naon? Tidur.
paling paling terus lanjut. Nama saya Talita Syahlatifaya, biasa dipanggil Tata. Hobi menggambar. Oke. Paling- Paling background. paling animal si paling animal. Oke, sekarang udah ini ya, udah apa? Perkenalan. Kalian udah tahu Teteh? Nah, Udah kan? Iya. Nggak usah perkenalan lagi kan? ya. Oke. Kita di sini bakal ngebahas tentang perencanaan karir masa depan. Oke? Tahu karir itu apa? Apa? Coba. Kerjaan. Karir, pekerjaan, pencapaian. Ya kan di masa depan. Iya karir itu apa? Kalau ada soal lagi masa depan gitu. Rancangan gitu. Oke, rancangan. Terus Dan masih banyak lagi. Yang lain-lain. oke, ya karir itu adalah sebuah penunjang masa kehidupan. Betul? Penunjang masa kehidupan. Kenapa penunjang? Soalnya kan kita dengan karir itu kita bekerja. Otomatis kita akan mendapatkan hasil dari karir kita. Nah, ada yang tahu sekarang perencanaan karir itu apa? Udah gede mau bisa. Good itu termasuk Kayak bisnis. Cita-cita. bisnis, betul. Cita-cita, tujuan, Motivasi. isinya loh. Nah, perencanaan karirnya apa itu? Pengertiannya? Perencanaan karir. Belajar yang benar. Itu masuknya itu isinya. Rencana, betul. Keinginan. Keinginan. Untuk wacana. Bisa jadi enggak kalau calon kenyataan. Impian, bisa impian, nah betul. Jadi perencanaan karir itu kita adalah suatu rancangan untuk menunjang karir di masa depan. Wishlist, betul tadi. Siapa tadi? Uli. Uli, betul tadi, wishlist itu masuk ke dalam perencanaan karir. Nah, sebelumnya ada enggak di sini yang udah pernah ngebuat wishlist gitu, perencanaan karir kalian? Sering. Sering. Bisa lah satu-satu coba. Aku listnya pengen juara pidato. Alhamdulillah. Oke, Udah dicapai. Oke, udah betul. Terus kedepannya mau apa lagi? Mau umroh, lulus SMA, haji lah. Oh iya, mau haji. Mau haji dulu, beres SMA. Terus mau ke rumah pimpinan bareng orang tua gitu ya. Oke. Terus mau dikenal pimpinan juga. Oke. Betul, terus pengen jadi apa ya Alika? SMA, tapi mau cari pengalaman baru. Terus tapi yang mau di sekolahnya teh kayak pesanan, tapi kebanyakan teh umum ya. Ke universitasnya teh udah. Terus mau di UGM atau enggak? Amin. Amin. Terus lanjut. Pengen juara di Olimpiade matematikanya buat tahun sekarang. Terus pengen masuk universitas yang diinginkan. Oke. Terus pengen bisa dikenal sama mamanya si dia. Akhirnya. Terus lanjut. Pengen bisa masuk peringkat 5 atau 3 besar, biar dapat sertifikat, biar gampang terima di SMA. Oke. Jadi nggak bakal kuda mak? Nggak mau, Kenapa nggak mau kuda mak? nggak tahu mau cari pengalaman. Oke, langsung. pengen peringkat ke-1, terus sama rata-ratanya juga 90-an. Terus juga pengen peringkat ke-1 dari ujian lisan. Terus SMA-nya juga apa ya? SMA Rwanda tuh paling list terakhir gitu. Jadi pengen SMA 3, SMA 2, SMA 1 Di luar gitu. Iya, pengen di luar. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa ke sana, ya nggak apa-apa di luar aja gitu. Kalau misalkan di universitas pengennya tuh Mesir ke luar negeri.
Oke, good. Amin. Amin. Terus lanjut. Ayo. pengen tercapai cita-cita. Ya pasti teman semuanya pengen atau kamu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, Pengen jadi dokter. Terus selain jadi dokter, pengen jadi pengusaha yang sukses. amin. Lanjut. Pengen pengen sekolah di luar biar biar punya pengalaman baru, terus pengen kuliah di GM. Terus langsung. Pengen bisa sekolah di SMA 3 Bandung, terus biar gampang juga masuk ke PB Bandung. Amin. Amin. Bandung. Terus pengen jadi dokter bedah. Amin. Amin. Kalian tahu nggak kenapa perencanaan karir itu penting? Biar semangat di Menggapainya. Betul. biar punya motivasi. Biar punya tujuan. Biar lebih punya motivasi. Nah, perencanaan karir itu penting karena dengan adanya rencana atau wishlist tadi, kita itu lebih tertata, lebih mendetail, betul? Jadi apa yang ingin kita capai di masa depan itu lebih terlihat dan lebih terencana. Entah itu dari hambatannya atau kelebihannya, betul? Jadi ketika kita ingin membuat wishlist, kita harus mempertimbangkan antara kelebihan dan kekurangannya. Terus sebelumnya kita belum masuk ke ini ya, ke materi ya. Kita ini dulu membuat persetujuan. Kita pengen ngadain bimbingan karir ini berapa lama? Masa bimbingan karir ini sampai lulus SMP? Jamnya Ya, mau 30 menit, mau 45 menit. sampai jam setengah 6 aja. Jam 5. Sekarang jam 5 kurang 20. Oke, jam 5 kurang 20. Nanti 30 menit lagi. 30 menit aja. 30 menit, oke. Kita sepakati bahwa bimbingan karir kelompok ini dilaksanakan selama 30 menit. Oke, nggak ada yang mau ngecoh? Nggak ada? Semuanya nggak ada yang mau pengen pipis keluar. Oke, kita mulai bimbingan karir kelompok ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya nih, Teteh pengen tanya, ketika kalian tadi sudah mengungkapkan wishlist kalian tadi, kira-kira menurut kalian bisa nggak sih menunjang itu gitu, mencapai itu? Bisa. Oke, bisa. Dengan cara apa? Coba Berusaha. berusaha. Belajar. Terus Benar-benar bersungguh-sungguh. sungguh Iya, menjodoh. menjadi Dia tekun. dia tekun, Kerja. rajin, Iya. ikhtiar. Kerja aja dulu. Pede aja dulu, betul. Pede aja dulu, kita harus membuat perencanaan itu dengan pede ya. Jangan sampai kita membuat perencanaan tapi kita masih nggak yakin gitu, ragu. Kok pengen punya masa depan yang cerah tapi kita ragu untuk merencanakan sesuatu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, kalian tahu ada sosok ini apa? Sosok tokoh yang emang punya karirnya itu awalnya down banget sampai sukses banget. Tahu siapa? Cirompong. Ya, betul. Ada yang tahu lagi? Tahu? Dikasih tahu. Betul. Terus ada tahu nggak kalian itu kakek-kakek yang ada di KFC? Oh iya, tahu. Nah, itu kan awalnya si karirnya itu kan down banget ya. Dia itu kebingungan
mau nyari karir apa, mau nyari pekerjaan apa, sampai-sampai dia itu nggak punya apa-apa awalnya. Nah, berakhir dia itu magang di suatu tukang chicken kayak gitu. Dia tuh kerja di situ. Terus nggak lama kemudian dia berpikir bahwasannya dia itu harus membangun usahanya sendiri. Jadi bukan ikut sama orang lain lagi, tapi harus membangun usahanya sendiri, nggak boleh ikut-ikutan sama orang lain terus. Nah, akhirnya si kakek itu membangun usaha dan menamai dengan fried chicken, Kentucky Fried Chicken ya. Nah, sama itu. Jadi yang sampai sekarang KFC itu menyebar luas. Nah, kita bisa lihat bahwasannya si kakek-kakek itu juga mempunyai beberapa prinsip dalam mencapai tujuannya. Dari bersungguh-sungguh, dia rajin, kemudian dia mempunyai keinginan, itu kan masuk ya ke dalam pencapaian karir. Kemudian nih, kira-kira ada yang tahu nggak langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kita akan merencanakan sesuatu hal, merencanakan karir kita dari awal. Misalkan dari kita ngaca diri sendiri dulu, kita tuh passionnya di mana, terus kayak gitu. Ada yang tahu nggak? Terus sampai kita tuh harus masuk ini, kita tuh harus mencari wawasan tentang ini sampai kita masuk tes gitu. Bisa? Ada yang bisa ngituin langkah-langkahnya? Pertama, Mau jadi apa? Terus langkahnya gimana? mau jadi juara pidato. Mau jadi betul. Pertama, apa sih? Bikin list dulu lah. Bikin list dulu. Terus mengenal diri dulu, kayak kekurangan kita apa sih, terus yang harus ditingkatin itu apa. Terus yang pastinya berusaha, tapi berusahanya harus lebih dari rata-rata. Terus doa juga. Terus apa ya, terus tahu astagfirullahaladzim, apa ya, dari mulai dari mulai misalkan menulis pidatonya, terus latihannya public speakingnya, terus latihan ekspresinya, terus gak lupa konsultasi sama pembimbingnya, bener kan? Iya. Nah, itu sebuah perencanaan untuk kita menggapai karir kita, untuk menggapai prestasi kita di masa depan. Nah, di sini Teteh ada beberapa langkah untuk perencanaan ya, yang mungkin bisa kalian ingat. Oke? Yang pertama, menilai diri sendiri. Udah belum? Menilai diri sendiri. Gimana, Sob? ya, menilai diri sendiri. Contohnya coba. Contohnya bisa dikasih contoh? Contohnya merasa diri kita tuh kadang suka malas terus kalau misalnya ya kekurangannya itu kalau berusaha malas, apalagi malas lagi ya. Terus ada lagi? Kekurangan kemampuan dalam bidang belajar. Sebenarnya kurang dalam pelajaran umum atau muluknya dalam mengalir. Terus ketika kita misalkan udah tahu nih kekurangan dan kelebihannya, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki, betul. Mengembangkan kelebihan, Betul. Berusaha agar bisa. mencari potensi diri yang lainnya, Betul. lebih dikembangkan lagi. Lebih dikembangkan lagi. Nah, ketika kita pengen menunjang karir, kita harus mengacanya, lamun misalnya bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama ngaca, sok ngaca dulu lah gitu kan. Nah, kudu ngaca tuh bener gitu, soalnya kita tuh dari mengaca dari diri sendiri tuh kita sukanya apa ya, kita nggak sukanya apa, terus kira-kira kita tuh bisa nggak ya, apa yang menghambat kita, apakah orang tua, lingkungan, ataupun teman. Jadi harus dipikirkan dulu, ngaca dulu diri sendiri. Terus passion kitanya ada di mana? Apakah di dalam bidang keilmuan, keterampilan,
ataupun apa, misalkan olahraga, IPA, IPS yang kayak gitu bahasanya. Jadi kita tuh harus menyelaraskan. Nah, perencanaan tadi itu untuk menyelaraskan antara minat kalian. Minat itu kan adanya keinginan ya, minat itu keinginan. Terus bakat itu yang ada di dalam diri kita. Jadi bakat itu nggak bisa diada-adain. Bakat itu harus sudah ada di dalam diri kita sejak dulu. Jadi nggak apa namanya, nggak diada-adain buat kamu harus punya bakat kayak gini, nggak bisa. Kalau minat bisa bisa ditekankan sama orang lain, kamu minatnya ke sini harus jurusannya IPS, bisa. Tapi kalau misalkan bakat itu nggak bisa. Jadi udah dari diri sendiri. Nah, yang harus diselarasi itu minat, bakat, sama potensi kita, kemampuan kita. Apakah kita mampu atau tidak untuk mengerjakan hal tersebut, kayak gitu. Nah, makanya ketika ada perencanaan karir itu kita harus melihat ke belakang yang sudah menjadi pelajaran, dan yang masa depan itu menjadi gambaran. Oke, dapat dimengerti? Bisa fokus kalian? Bisa. Oke, sebelum melanjutkan langkah yang pertama, lanjut ke langkah kedua, saya pengen kalian tahu nggak sih ini yang sedang apa? Oke, dari sini ini grup 1, ini grup 2. Oke, 1, 2, 3. Sedang apa? Ini satu-satu. Oh, iya. Dulu. Ini dulu atunya. Ini yang nanya. Sok, 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang. Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang duduk sekarang. Sekarang sedang apa? Duduk apa sekarang? Duduk manis sekarang. Sekarang manis apa? Sekarang manis gula sekarang. Sekarang gula apa sekarang? Gula aren sekarang. Sekarang aren apa sekarang? Aren enak Sekarang enak apa sekarang? Enak gula, enak banget. Enak makan sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Makan cireng sekarang. Sekarang cireng apa sekarang? Cireng kafe sekarang. Sekarang kafe apa sekarang? Kafe condong sekarang. Sekarang condong apa sekarang? Condong miring sekarang. Sekarang miring apa sekarang? Miring segitiga sekarang. Sekarang segitiga apa sekarang? Segitiga siku. Udah ya, udah. Ada siapa? Oke, udah semangat lagi? Next lagi, oke? Lanjut ya, ada langkah-langkah yang kedua, yaitu memahami kelebihan dan kekurangan diri yang masuk ke yang pertama tadi. Ketika kalian menilai kelebihan dan kekurangan, ketika kalian menilai kekurangan itu jangan sampai kalian down. Oke? Aku nggak bisa menggambar nih, tapi aku tuh pengen menggambar gitu, pengen bisa gitu. Jangan sampai pokoknya kalian ngedown ketika kalian wish kekurangan dan kekurangan dan hambatan-hambatan yang ada gitu ya. Terus yang ketiga itu menentukan visi dari awal. Visi sama misi kalian, mencapai tujuan kalian itu mau jadi apa? Bisa disampaikan satu persatu dari sini, Sob. Visinya mau jadi apa? Visi misi. Mau jadi dokter sudah yang teliti, yang bisa diandalkan, terus membantu orang-orang yang bisa membiayai pengobatan. Oke. Terus udah pengen jadi dokter anak.
bisa membantu orang lain, terus bisa bermanfaat. Bisa pengen jadi dokter anak yang bantu orang lain dan bermanfaat. Terus Pengen jadi dokter yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan berguna bagi semua orang, oke. bagi bangsa umat agama. Pengen apa ya, jadi translator sama rancang busana. Kalau sama translator itu kayak bisa meningkatkan bahasa, terus juga emang seru aja gitu translate bahasa. Terus juga bisa keliling dunianya, amin. Amin. Terus kalau sama perancang di apa ya, Desainer maksudnya. ya kayak suka ngegambar gitu, terus kayak lebih rame aja gitu ngeliat baju, terus juga emang apa ya, pengen apa ya tapi nggak fashionable sih, maksudnya kayak ini kan bidang diri sendiri gitu, jadi kalau ketika apa ya, aku emang gak suka lihat orang fashionable, tapi kalau sama rancang baju tuh kayak suka aja gitu, soalnya kalau apalagi kalau ada manik-manikan gitu kayak gitu dah sih. Lanjut. Pengen jadi polisi, polwan. Polwan. Seru aja lihat orang jaga di jalan, terus biar bisa renang juga, biar bisa jaga negara juga. Oke. Amin. Masya Allah. Lanjut. Pengen jadi apa ya? Pengen jadi guru matematika buat anak SD, biar anak-anak teh suka gitu, biar bisa bikin suka mereka teh MTK teh seru loh gitu, tapi biar bisa kasih tahu MTK teh nggak serumit gitu, biar bisa ngasih tahu mereka biar bisa. Oke, lanjut. Mau jadi orang yang berguna terus manfaat di masyarakat, bisa turun ke masyarakat, karena banyak orang yang punya gelar tapi kurang dalam ilmu keagamaan. Jadi menyalurkan ilmu-ilmu gitu yang contoh bisa kan jadi dokter ataupun guru atau ustaz. Lanjut. Ya, sama pengen jadi orang yang bermanfaat, tapi aku tuh pengen kalau se-Indonesia sih kagaknya pengen seluruh dunia tuh merasakan manfaatnya ada aku, jadi kayak pengen jadi motivator gitu ya, jadi orang tuh mengenal aku dari perkataan aku, atau jadi mereka tuh karena suka ingat aku sebenarnya kata Aisyah nih gini-gini, motivator hebat gitu ya, jadi manfaat gitu. Oke, good. Di sini kan dari tadi ada yang pengen jadi dokter, terus polwan, terus motivator, ustadzah, sampai guru-guru apapun ya itu ya. Tapi di sini kan kalian udah tahu ya, udah bisa menetapkan tujuan kalian itu mau apa. Nah, langkah yang selanjutnya itu merencanakan karir dengan SMART. Tahu SMART? S? Bukan. Tahu SMART apa? Enggak. SMART itu specific, measurable, achievement. Bisa kebayang? Yang pertama dulu ya, S, spesifik. Kita harus merencanakan secara spesifik. Pengen jadi apa? Pengen apa? Perencanaannya gimana? Terus ekonominya gimana? Itu harus tertata. Terus apa namanya? Spesifik detailnya dari hambatan apa sih, ada nggak hambatan-hambatan yang kira-kira bakal muncul ketika kalian melakukan hal itu gitu. Kita harus memikirkan itu. Jadi secara spesifik itu sampai ke dalam-dalamnya yang mungkin itu juga belum mungkin ya ada atau enggaknya, tapi kita harus memikirkan hal itu gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada measurable, bisa dicapai. Kira-kira bisa dicapai atau enggaknya itu harus dipikirkan, harus dipertimbangkan. Kemudian achievement, harus ada apa? Apresiasi sama diri sendiri. Ketika kalian sudah melakukan hal-hal yang bukan besar ya, tapi hal-hal yang kecil juga itu harus di achievement gitu, harus diapresiasi. Oh, diri aku tuh udah bisa
apa, bisa menghargai orang lain. Terus oh diri aku itu udah bisa membantu orang lain, itu kan hal kecil ya yang mungkin kita nggak sadari. Coba kebaikan-kebaikan apa yang mungkin kalian nggak sadari hari ini? Senyum sama orang lain. Senyum sama orang lain, nyapa, kan itu ya nggak apa ya, nggak disadari sama kita tuh. Terus apa ya, LT? Oh, LT masuknya tuh karena kreativitas, realistik. Jadi realistik. Jadi kalian itu ketika merencanakan perencanaan karir, kalian pikirkan yang realistisnya aja. Kalian kan tadi disuruh apa? Memikirkan hal-hal yang mungkin tidak mungkin, ya kayak hambatan-hambatannya. Tapi yang realistisnya aja, jangan sampai yang halu-halu banget sampai makhluk gaib kayak gitu dipikirin gitu. Jadi yang realistiknya aja, yang emang ada di lingkungan kita gitu. Kemudian kreativitas, terampil kayaknya itu. Nah, ketika kita sudah wishlist tadi perencanaan dari apa spesifiknya, kemudian bisa dicapai atau enggaknya, kita harus menyelaraskan dengan keterampilan kita. Apakah kita mempunyai keterampilan ini atau tidak? Kalau misalkan tidak, kita harus bagaimana gitu. Ngerti? Nah, kita harus kayak gitu. Kemudian langkah yang terakhir itu kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam kita melakukan wishlist tadi. Kita harus disiplin, jangan sampai kita monoton terus enggak sungguh-sungguh. Jadi pokoknya yang tadi kalian sebutin, yang bersungguh-sungguh, giat belajar, rajin, pokoknya kalian itu perlu dilakukan gitu. Nah, kira-kira di sini ada yang udah matang belum pencapaian karirnya atau perencanaan karirnya? Belum. Oke. Nah, dari menilai diri sendiri, kemudian memahami kekurangan dan kelebihan, menentukan visi misi, kemudian merencanakan karir, bisa nggak diingat? Kan kalian nggak bawa pulpen ataupun buku sih bawanya, tapi nggak bawa pulpen gitu. Bisa diingat? Yang pertama, menilai diri sendiri, memahami kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, merencanakan karir. Visi misi dulu. Kemudian merencanakan karir sama meningkatkan kedisiplinan. Bentar, ada 6. Kalau udah terfokus. So, yang pertama menilai, kemudian meningkatkan kedisiplinan. 5. Sekarang Teteh pengen kalian praktekkan kelima ini. Bisa? Ya Allah. Menilai diri sendiri. Tapi di sini jadi dipraktekkan, saya itu kayak gini, terus visi misi saya seperti ini, kemudian perencanaan karir saya kayak gini. Bisa? Misalkan ya, nama saya Siti Desviani Fatimah. Kemudian saya menilai diri saya sebagai seorang fotografer, dan nantinya tujuan saya ingin menjadi fotografer andalan. Langkah saya untuk mencapai karir saya akan mencoba mengikuti les fotografi. Kemudian saya akan melakukan tes seleksi fotografi nasional, dan nantinya kesananya saya akan menjadi karyawan tetap di negara.
Dan saya akan melanjutkan dan saya akan melakukan hal-hal tersebut dengan giat. Bisa? Tapi sesuai keinginan kalian, oke? Bisa sok. Dari mulai dari siapa? Bisa Pak. Caca. Nama saya Teresa Syahwat. Saya menilai diri saya sendiri sebagai saintis. Saya ingin menjadi seorang dokter bedah. Untuk mencapainya, saya akan belajar mendalami tentang ilmu kedokteran, lalu mencoba mengikuti lomba-lomba sains dan menjadi dokter bedah di rumah sakit yang Saya harus melakukan itu melakukannya dengan rajin. Oke. Lanjut. Saya Matu Zulfa. Saya sebagai murid, cita-cita saya ingin jadi dokter anak. Terus langkah Saya harus bisa masuk kelas 4, mempelajari ilmu kedokteran, terus memperdalamnya, bisa mempraktekkan cara-cara jadi dokter itu gimana gitu. Oke. Saya harus rajin belajarnya biar Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Hewan Letin Kamandani. Saya ingin menjadi dokter yang baik itu bagi orang. Langkahnya itu harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Terus selain bersungguh-sungguh, Ya, langkah apa yang lebih menjuruskan kita kepada hal itu gitu? harus memasuki jurusan IPA. Kuliahnya harus kayak gini atau apa gitu? Kuliahnya harus masuk Ada lagi nggak? harus menjadi dokter yang Yang amanah. lanjut. Kalau saya Novia Alia, saya seorang pecinta tulis, terus juga memang pecinta novel, terus keinginan saya tuh pengen jadi translator. Sebenarnya tadi saya kelewat, translator perancang sama psikolog. Kalau misalnya translator sekolah itu kalau di Ruada pengen masuk bahasa, pengen masuk kelas bahasa. Kalau misalnya di luar juga ada ya itu kelas bahasa pengen masuk. Terus memakai bahasa walaupun jarang, tapi ya tahu lah gitu ya. Terus juga lebih menekuni dalam kebahasaannya lebih dilancarin lagi. Terus juga semangat buat belajar bahasanya, nggak pernah ngeluh gitu ya, walaupun ketika dipanggil sama bagian bahasa walaupun sering makamu. Terus juga kalau saya di luar tuh les bahasa gitu ya. Les bahasa lebih ke bahasa Arab. Terus pengen jadi translator internasional. Terus emang walaupun susah tapi ketika kita menginginkan itu tuh pasti kalau misalnya kita pengen dengan tekad mah insya Allah gitu ya kita tuh bisa gitu mencapai itu teh. Terus kalau misalnya jadi perancang mah kayak nggak tahu ya SMA-nya mah nggak tahu kuliahnya mah tapi pengen ke Paris aku ya. Nah kalau misalnya psikolog mah kayak itunya teh pengen masuk IPS aku mah. Terus si kuliah aku mah pengen masuk IPS. Nanti lebih ke walaupun belajar sejarah rumit liur tapi dah suka gitu. Terus kalau misalkan kuliah itu ya pasti kuliah psikologi pengen lebih ke menilai, jadi bisa menilai orang gitu. Jadi punya aku punya kemampuan gitu kayak lebih bisa meningkatkan kemampuan untuk membaca pikiran orang.
terus juga emang pengen nyembuhin lah orang-orang yang gitu kayak gimana yang kayak apa ya, mempunyai masalah di kehidupan dia, mempunyai apa ya, mental kayak bipolar disorder sama eating disorder juga kayak gitu. Terus juga apa ya, pengen jadi motivasi di balik kerja aku teh, jadi kayak kalian teh harus kayak gini dalam kehidupan gitu, pengen jadi seorang yang kayak gitu. Terus juga apa ya, untuk mencapai itu teh walaupun susah banget, tapi kayak merasa punya tekad bisa, insya Allah lah bisa kecapai gitu. Jadi ya apa ya, harus ikhtiar sama doa gitu. Lanjut. Nah, saya sekarang jadi matematik. Sebenarnya saya itu orangnya itu rajin, tapi kalau apa yang benar-benar mau ingin saya lakukan, kalau sesuatu yang tidak ingin saya lakukan mah ya udahlah, nggak mau ngelakuin gitu. Saya bercita-cita untuk menjadi polwan. Langkah-langkahnya mungkin harus sering olahraga, punya badan tinggi lah, bisa berusaha gitu, terus teh bisa masuk IPA. Oh iya, masuk ke temanya IPA kalau menjadi polwan. Paling ya sering tes renang gitu, terus saya pengen bisa masuk tes, terus masuk, terus jadi nanti. Lanjut. Nama saya Nurlia Aulia. Tadi kan maunya tadi jadi dokter, tapi sekarang mah ganti. Kan dokter mah kayak dokter guru. Kayak nanti itu mah, tapi yang paling mau mah kayak kuliah di Mesir atau di mana sih, di Dubai. Kan terusnya langkah-langkahnya teh pastilah kalau ke Mesir, kalau emang kita teh gak bisa membayar biayanya, berarti kita harus mencari beasiswanya. Nah, langkah-langkah yang cari beasiswa tuh ya berarti kita harus belajar. Terus kalau ke Mesir kan pasti nggak pakai bahasa Indonesia, harus belajar bahasa lagi diperdalam. Terus kayak kita berarti kalau mau beasiswa berarti harus dulu pinter dulu lah, berarti harus belajar dulu ke sainsnya. Terus di Mesir kan kayak Islamnya ada kayak pelajaran muloknya, berarti harus lebih suka ke pelajaran agama-agamanya. Udah. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Alika. Mulai dari SMA saya mau di yang lebih ke umum, di pesantren tapi terus juga menghafal Quran. Nah, biar hafal Quran terus mau memenuhi keinginan. Kan di SMA juga ada lomba pendidikan agama Islam, Olimpiade baik, soalnya yang sebelumnya juga juara 1, jadi insya Allah mau juara 1. Terus SMA-nya teh mau di Universitas Gajah Mada. Kuliahnya mau di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Terus mau ke jurusan kedokteran, tapi di balik itu teh harus mempelajari lebih dalam ilmu agama sambil mengamalkan kepada orang lain. Contoh kan sekarang secara online atau offline bisa ceramah gitu atau terus jadi sambil menyalurkan ilmu kita kepada orang lain sambil kita juga belajar gitu. Oke, lanjut. Nama saya Aisyah Fabiani Zahra. Kan cita-cita saya, impian saya mau jadi seorang motivator gitu ya. Nah, menilai diri sendiri. Kalau menilai diri sendiri, kadang Aisyah lebih suka masalah, jadi nantang, jadi kayak suka gitu ya, gimana gitu cara memecahkan masalahnya. Tapi kadang kalau masalahnya banyak banget sih suka pusing juga. Tapi ya gitu, suka masalah gitu. Terus memahami kekurangan, kadang suka gimana sih bikin orang tuh termotivasi sama kita, kata-katanya gimana. Jadi kadang suka bingung sama kata-kata sendiri gitu ya, masa harus pakai bahasa Sunda gitu kan. Terus pengen sih kuliah di UI gitu sekalian. Usahanya kalau usaha biar kita jadi motivator, kadang suka contohnya di sosmed dia bisa bagi-bagi motivasi, bagi-bagi kata-kata gitu ya, yang kadang pengen buat orang yang lagi ngedown terus jadi up gitu sama kata-kata aku. Terus kan gimana ya, pengen kuliah di UI kan
kan itu di Jakarta ya. Nah di Jakarta kan ibu kotanya, jadi pengen banyak gimana ya, pusatnya gitu, pusat banyaknya orang tuh di sana. Terus jadi pengen kayak masuk TV, jadi motivator kayak Wirda Mansur, tapi harus lebih dari Wirda Mansur. Amin. Amin. Terus kan pengen yang ngerasain manfaat alam kita di seluruh dunia gitu ya. Jadi harus bisa berbagai macam bahasa dulu gitu kan. Nah dicontoh kadang suka semangat kalau belajar bahasa Arab ya biar semangat keluar negeri juga. Keluar negeri sih kadang kalau buat kuliah gak tahu ini walau alam, tapi kalau buat jalan-jalan cari pengalaman terus jadi kan dalam pengalaman itu teh kita teh bisa ngambil hikmahnya. Terus jadi kalau misalnya ada orang yang lagi ngedam, kita pernah ngalamin ini kayak gini, jadi kita berpengalaman, jadi ya aku bisa ngasih motivasi lah karena udah berpengalaman. Terus apa ya, itu kelebihannya suka ngomong kadang kalau di WC gitu ya, kalau gimana itu perkenalan aku Aisyah. Nah jadi aku tuh kadang di WC suka gitu ya, tapi kalau di rumah, di pondok jarang. Di pondok paling kalau ada temen yang lagi ngedown gitu, kadang suka kamu teh gini, tapi karena kekurangan aku juga suka mikir mereka tuh termotivasi sih gak sih sama aku gitu ya. Terus kadang suka mikir ternyata ada yang lebih dari aku, ada yang lebih berpengalaman, terus yang suka memecahin masalahnya tuh ada yang lebih ahli lah gitu. Kadang suka kedal tapi termotivasi juga, harus bisa lagi. Yang penting sebelum memotivasi orang lain, motivasi diri sendiri. Oke, good. Kalian di sini udah bisa membuat perencanaan terhadap masa depan kalian. Nah sekarang ada beberapa indikator yang harus kalian perhatikan lebih. Tahu indikator? Indikator tuh sesuatu hal yang satu kecakupan gitu, satu paket. Minat, yang pertama minat, kemudian bakat, kemudian potensi, kemudian kepribadian. Ada empat. Minat, bakat, potensi, sama kepribadian. Nah itu 4 indikator itu harus emang kepegang sama kalian. Jangan sampai ada salah satu dari indikator itu tertinggalkan dalam perencanaan karir kalian. Dapat dipahami? Oke. Mungkin materinya cukup dari kita segitu. Kalian ada yang mau ditanyain terkait karir? Ataupun tapi aku masih bingung kayak gini gitu. Takutnya teh kalau kan kita teh sekarang teh kayak mau gini, tapi pas nanti udah gede teh malah kan nggak gitu nah. Nanti kita malah jadi kecewa gitu. Nah, pertanyaan apa? Jadi gimana tuh takutnya kalau nggak kecapai harusnya gimana? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Kurang usaha. Enggak, apa yang harus dia lakukan gitu, apa yang harus dia lakukan biar dia tuh enggak down gitu. Kayak gini deh, kalau misalkan kecewa itu kalau saya nggak kecewa itu pasti yang kecewa. Tapi menurut aku mah ya, sebelum-sebelumnya kita tuh jangan berharap tinggi banget, karena dari kayak ada gitu ya yang ngomong aku tinggi. Ketika emang kamu teh belum mampu di sesuatu itu, terus kamu tuh berusaha gitu ya dalam itu teh. Tapi kamu tuh udah pesimis dulu, nah dari pesimisnya kita belajar. Kalau misalkan kita optimis atau kayak harapannya tuh lebih tinggi, jangan pas nanti kita udah kecapai teh jangan kecewa. Soalnya orang kita yang menaruh harapan gitu. Tapi ketika kita negatif, tapi negatifnya teh enggak jadi kita teh pengen juara 1, terus emang ada mau mungkin juara 1. Jangan sampai kayak gitu. Aku tuh bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi ketika kita kecewa, kita tuh belajar. Aku ya juga yang terlalu berharap tinggi. Gitu. Betul kayak gitu. Jadi ketika kita ada kekecewaan terhadap apa yang diharapkan oleh kita kembalikan lagi ke Allah gitu. Kita kembalikan lagi kepada yang berkehendak gitu ya. Jangan sampai ketika kita kecewa kita melupakan yang berkehendak. Kan kita juga bisa karena ada yang menghendaki. Ya, kayak gitu. Pokoknya
ketika kalian melakukan sesuatu jangan lupa ingat sama Allah gitu, bahwa apa yang kita lakukan digerakin sama Allah gitu. Ada yang bertanya lagi? Kan contohnya teh keinginan dan kemampuan kita teh ada di apa, terus orang tua kita teh mau nyata kita teh ke yang B, terus kan beda pendapat. Tapi kan kita teh harus nurut orang tua, karena kalau dengan ridho orang tua mah kita gampang mencapai sesuatu. Jadi Terus gimana, bingung gitu milihnya kayak kita gimana? Kalau kata Teteh sendiri, ada yang mau menanggapi dulu nggak? Kalau kata Teteh sendiri, dari pengalaman Teteh sendiri ya, Teteh kan pengennya itu ke bisnis, tapi kata orang tua udah jadi guru kayak gitu. Nah, ketika Teteh pengen punya keinginan, kita dahulukan dulu keinginan kita apa? Keinginan pertama kita. Tapi ketika kita sudah berusaha, kita ya udah berusaha lagi. Nah, tapi di situ kita jangan lupa komunikasiin sama orang tua. Ma, Pak, Teteh mau tes ini. Pasti orang tua juga mengerti. Tapi mengkomunikasikannya, kamu juga harus Ma, Pak, ada keterampilan Abi teh di dia, passion Abi teh di dia gitu. Jadi harus dijelasin juga, jangan sampai ada miscommunication antara kamu sama orang tua gitu. Ngerti? Oke, ada yang tanya lagi? Ada nggak? Udah? Kalau kan kita kayak mau jadi ini, tapi bakat kita gak punya ke itu, tapi pengen jadi itu. Bakat. Oke, nah terkait bakat, ketika kita menginginkan sesuatu, bakat kita belum, kita kan sekarang ada di zaman yang teknologinya canggih banget. Kita bisa mengembangkan bakat kita itu lewat internet, lewat kursus-kursus yang lain. Kan kita itu nggak harus sekolah tuh nggak harus formal aja. Karena zaman teknologi ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yang makin canggih kesininya. Jadi kita bisa menggali wawasan itu dari website, terus blog kayak gitu ya. Terus jurnal-jurnal kan banyak ya sekarang, udah menyebar luas lah di internet. Nah, di situ kan kita harus bisa memanfaatkan itu yang ada. Kemudian selain itu juga kita harus bisa mengikuti sekolah semi non formal gitu, kayak kursus, kayak apalah yang mungkin bisa menambah kita pengetahuan kita kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Karena kesempatan kita tadi 30 menit, otomatis kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pertemuan yang akan datang mungkin saya akan mengontek salah pembimbing ya, nanti jika misalkan diperlukan lagi bimbingan kelompok, nanti saya akan mengajak kalian kembali kayak gitu. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.